Salam Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Puji Tuhan, di tahun yang baru, tahun 2022 ini kita bersama-sama bisa kembali beribadah secara onsite. Kita bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Ini merupakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya di tahun 2022 ini berkat Tuhan, anugerah Tuhan juga akan semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan selalu menyertai kita yang selalu berharap, percaya kepadanya. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa, kita menyerahkan ibadah kita sepenuhnya kepada Tuhan, minta Tuhan melawat kita, menjamah kita, memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu, oleh karena berkat-Mu yang luar biasa. Sore hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama di dalam gereja-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, nyatakanlah hadirat-Mu, jamahan-Mu, pemulihan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kebebasan, kelepasan, kesembuhan daripada-Mu Tuhan, curahkan kepada kami saat ini, sebab hati kami terbuka kepadamu Tuhan, hati kami terbuka akan jamahan-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, sebab kami juga mau memberkati Engkau ya Tuhan, dengan pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, kami bisa masuk ke dalam tempat kudus-Mu, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Anak Domba Allah. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu
kami memuji, kami menyembah. Sembahku berikan, Oh, bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memuliakan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyelamatkan kami, Kau memulihkan hidup kami, Kau membebaskan kami, Kau menyembuhkan kami. Haleluya. Kau bangkitkan hidup kami, Kau curahkan berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Satu-satunya hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu selama-lamanya, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita serukan haleluya di hadapan anak domba Allah. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus
karena kuasa darah anak domba, kita tidak perlu takut apapun. Haleluya, amin Bapak Saudara. Yeay. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Allah itu bagi kita, yeay, tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Dalam kesesakan sangat Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Sebab itu ku tidak takut, ku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Sekalipun bumi berubah, gunung goncang di dalam laut. Oh, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darah. Segala pihak kita siapa dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Saudara. Mari kita lebih lagi memuji menyembah Dia. Dalam segala keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau biarkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kaum wanita terlebih dahulu naikkan pujian ini. Silakan kaum wanita. Mari kaum pria katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam janji-Mu, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mengucap syukur karena sepanjang tahun 2021 Engkau menyertai, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh beribadah di tahun yang baru ini. Kami boleh mengawali tahun yang baru dengan mencari wajah-Mu. Mohon petunjuk dan pimpinan-Mu, sebab kami tahun 2022 masih misteri. Apakah kami bisa melewati tahun 2022? Itulah sebabnya kami butuh penyertaan-Mu, Allah Immanuel. Di tengah situasi kondisi yang tidak bisa diprediksi oleh apapun dan siapapun,
Kami hanya mengandalkan Engkau. Penyertaan-Mu yang sempurna itulah yang akan membawa kami dalam rencana-Mu yang sangat baik dan luar biasa. Oleh sebab itu, di tengah ucapan syukur ini, kami juga boleh memuji meninggikan nama-Mu. Kami boleh sebentar mendengar kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami boleh mengambil perjamuan suci, di mana kami boleh mengambil komitmen, perjanjian, bahwa Engkaulah yang akan memimpin kami. Engkaulah yang jadi raja, yang bertahta, yang akan menuntun kami kepada rencana-Mu yang baik dan indah. Dan biarlah Tuhan, setiap kami boleh dilayakan untuk menerima berkat seutuhnya pada ibadah perdana di tahun 2022 setelah 2 tahun kami tidak mengadakan ibadah tatap muka. Oleh sebab itu kami buka hati dan berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita senang sekali karena bisa tatap muka setelah kurang lebih 2 tahun. Kita tidak bisa tatap muka karena situasi pandemi yang begitu menggila ya semua orang. Di antara jemaat aja kurang lebih sudah 50 orang sudah pulang ke surga. Jadi kita bersyukur ya karena mereka tidak mengalami situasi-situasi yang makin buruk. Nah, itu adalah satu gambaran. Belum teman-teman hamba Tuhan ya se-Indonesia ini ya dalam satu sinode yang saya tahu 430 orang hamba Tuhan pulang juga. Nah, kalau saya masih diberi kesempatan ada sebagaimana saya tahu itu adalah anugerah Tuhan. Nah, mari kita melihat sebetulnya seperti apa anugerah Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf kalau lupa ya. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, dalam pergumulan saya tahun 2022 ini apa temanya Tuhan? Kalau sinode itu jelas memberi tema membangun manusia roh yang sehat atau membangun roh yang sehat. Dan itu sudah saya sampaikan sepanjang tahun 2021. Membangun manusia roh yang sehat. Tetapi sinode kita mengatakan membangun roh yang sehat. Nah, ada kaitannya dengan apa yang Tuhan berikan ya, sebab setiap daerah, setiap kota, setiap jemaat itu beda kebutuhannya. Nah, siapa yang tahu gembala sidang setempat? Ketika dia bergumul minta petunjuk Tuhan saat teduh itu, Tuhan apa ini pesan Engkau untuk jemaatmu tahun 2022? Ya Tuhan tidak ngomong, hai anakku, nah Tuhan tidak ngomong seperti itu, medeni malahan. Jadi Tuhan berbicara lewat intuisi, roh. Di dalam roh saya mengatakan, ini waktunya sudah sangat singkat. Bawa jemaat untuk hidup dalam rencananya. Nah, hidup dalam rencananya akan terjadi ketika kita membangun firman, membangun roh kita secara sehat. Kalau tidak membangun roh secara sehat, tidak mungkin akan masuk dalam rencananya. Saya akan masuk, temanya adalah ini. Hidup dalam rencananya. Rencananya itu seperti apa, Pak? Rencana Tuhan itu tidak pernah berubah sejak PL, perjanjian lama, sampai perjanjian baru. Tuhan itu konsisten. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kesetiaannya tidak pernah berubah. Mungkin kita abai tidak lagi mengasihi Tuhan karena situasi menekan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak setia, tapi Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya setia. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu luar biasa kasih-Nya. Kalau kita mengakui kita hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita tidak menyadari ya tidak bisa mengaminkan. Saya sangat mengaminkan. Ya. Sebagaimana saya ada itu semua anugerahnya. Nah, anugerahnya ini perlu kita koreksi. Apakah sebatas itu anugerah Tuhan selalu memelihara, melindungi, memberkati, selesai? Tidak, mungkin ini memberi kesempatan. Tahun ini Tuhan memberi kesempatan.
Sama seperti apa yang diungkapkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus dengan muridnya dalam Lukas 13 ayat 8 dan 9. Di sana jelas dikatakan, pohon ara ini tidak berbuah, hanya lebat daunnya saja. Potong saja, tidak ada gunanya, menghabiskan zat di dalam tanah. Maka penjaganya mah, Tuhan ampuni Tuhan, beri kesempatan kami 1 tahun supaya pohon ini saya rawat sedemikian rupa supaya menghasilkan buah. Ataukah kesempatan tahun 2022 ini Tuhan masih memberi kesempatan supaya kita berbuah. Nah, buahnya seperti apa, Pak? Nah, kita masuk dalam firman Tuhan ini ya. Tuhan ingin kualitas hidup kita ini semakin baik. Siapa toh yang tidak ingin kualitas hidupnya semakin baik? Semua orang. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Tuhan ngomong dalam Ulangan 28 ayat 13 itu jelas sekali mengatakan, kalau engkau taat dan setia, ayat 1 dan 2-nya menjelaskan itu, dan melakukan firman, maka hidupmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu artinya ada promosi-promosi Tuhan. Dan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya leader, menjadi leader. Leader ini sangat penting dalam perjalanan hidup. Kalau seseorang dia tidak bisa mengatur hidupnya, bagaimana mungkin dia bisa mengatur orang lain? Kalau dia tidak mengatur hidupnya yang sementara dalam dunia ini, mungkinkah dia mengatur, merencanakan hidupnya dalam kekekalan? Kalau tidak punya jiwa leadership itu. Jadi leadership itu bukan kepemimpinan, status sebagai kabak, manajer, direktur, tidak. Itu sebatas dalam sebuah perusahaan saja. Hidup itu bisa diatur dengan bijaksana, mempersiapkan, merencanakan bagaimana hidup ini menjadi sesuatu yang bisa memberi dampak. Nah, banyak orang kan tidak. Artinya tidak merencanakan seperti itu. Nanti saya akan saksikan. Ya, artinya dia kan tidak memiliki perencanaan hidup. Sedangkan dunia pun mengatakan setiap akhir tahun semua perusahaan itu mesti mengevaluasi, bukan Desembernya, mulai Oktober, November itu sudah mengevaluasi tindakan apa, rencana apa yang bisa diambil tahun depannya. Kalau sebuah perusahaan tidak membuat perencanaan seperti itu, perusahaan itu sudah membuat perencanaan, apa Pak perencananya? Bangkrut. Karena dunia ini berubah begitu cepat, masa tidak bisa mengantisipasi. Kehidupan juga seperti itu, tidak bisa nyalahkan siapapun, tidak bisa nyalahkan pemerintah. Kitanya yang tidak tahu. Dan bagaimana bisa tahu? Tuhan sudah mengatakan, kualitas hidup kita akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Masalahnya kita mau mengandalkan Dia enggak? Masalahnya kita mengenal Dia enggak? Masalahnya kita tahu rencananya enggak? Seandainya kita tahu rencananya, apakah kita menghidupi rencananya? Ini masalahnya. Jadi seperti tadi saya memberikan contoh perusahaan yang tidak merencanakan tahun depannya, perusahaan itu sedang merencanakan untuk gagal. Masa hidup kita tidak direncanakan. Survive. Ya, bukan hanya monoton. Monoton itu artinya tidak ada kehidupan sebetulnya. Seperti robot. Sama seperti denyut di rumah sakit itu. Tit, oh itu masih hidup. Coba aja, tit, oh itu sudah ada itu. Jadi kalau kehidupan itu seperti tanda-tanda orang denyut jantungnya, tit, itu ya mati. Seperti robot. Bisa kehidupan seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah mau anak-anaknya itu seperti itu. Nah, sampai di sini saya akan memberikan ilustrasi yang jelas. Kekristenan ini bukan sekedar agama. Memang Kristen itu salah satu agama, 5 agama yang diakui pemerintah. Memang iya. Tapi kekristenan itu sesungguhnya adalah pengalaman hidup yang dipulihkan dengan Allah Sang Pencipta. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa jatuh, maka hubungan Allah dan manusia menjadi jauh. Efesus 2 itu menjelaskan 13. Dahulunya kamu jauh menjadi dekat karena darah Kristus. Jadi tujuan kekristenan adalah hubungan kita jadi dekat intim dengan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan. Ngerti enggak rencananya, ngerti enggak kehendaknya.
Jadi kalau kita tidak ngerti, kita seperti orang bukan orang Kristen, hanya orang beragama Kristen. Nah, inilah yang harus kita tahu. Masuk tahun 2022 yang tantangannya itu makin sulit, percayalah. Saya tidak menakuti, ya baca aja lah di YouTube. Berita-berita CNBC, CNN, nah itu berita-berita internasional. Maka kita tahu tantangan tidak mudah. Masa tidak punya perencanaan? Pak, saya terbatas Pak, saya hanya mampunya ini. Andalkan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing, seperti seorang gembala menuntun dombanya kepada rumput yang hijau dan air tenang. Masalahnya kita mengenal Tuhan enggak? Atau katanya, daisa kita jadi Kristen, jari ini Tuhan itu begini, jari ini Tuhan, daisa jadi Kristen, jari ini. Kristen itu adalah pengalaman. Mengenal Tuhan bukan dari kata orang, merasakan sendiri kasih-Nya. Merasakan sendiri damainya, merasakan sendiri ketenangannya, merasakan sendiri tuntunan hikmatnya, merasakan sendiri segala yang baik yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kekristenan bukan sekedar agama sebetulnya. Kekristenan memang diakui pemerintah sebagai salah satu agama diakui dari 5 agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada aliran kepercayaan dan seterusnya. Masalahnya banyak orang berpikir hanya beragama Kristen. Datang ke gereja rasanya sudah melakukan, tidak. Kekristenan adalah mencari pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga bisa merasakan kasih-Nya. Bagaimana Pak bisa mencari pengalaman dengan Tuhan? Tuhan itu sudah ngomong dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Tuhan itu ngomong begini. Di masa lalu Tuhan berbicara lewat para nabinya. Di masa sekarang Tuhan berbicara lewat kebenarannya. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan secara baik, baca Alkitab. Di situ kita bisa melihat isi hati Tuhan. Jadi orang Kristen tanpa baca Alkitab bukan orang Kristen sebetulnya. Baru beragama Kristen. Kristen itu adalah pemulihan hubungan yang intim dengan Allah. Seperti anak yang anak dan bapak yang sudah lama tidak ketemu karena dosa menjadi dekat. Lewat iman kepada Yesus. Kekristenan adalah pengalaman. Katakan kekristenan adalah pengalaman. 2, 3. Kekristenan adalah pengalaman. Pahami ini. Jadi kalau ketika lockdown, ya semua gereja, kita puji Tuhan bisa online. Ada banyak yang bisa online. Jemaatnya bingung. Piye aku rohani ini piye loh, rohani kok tergantung masuk dalam gedung, ini kan masuk dalam gedung. Rohani itu dibangun dalam keintiman mengenal Allah, roh dan roh. Lewat apa panduannya firman? Nah itulah sebabnya banyak orang Kristen terjadi perceraian setelah pandemi. 40% orang Kristen. Kenapa? Masalah ekonomi. Memilukan ya orang Kristen seperti itu, tidak mengenal Tuhannya. Masalah ekonomi, Tuhan aja pelihara burung di udara, masa anaknya Tuhan tidak pelihara? Masalahnya statusnya jadi anak enggak. Nek anak ono memperera, sifat karakternya berubah enggak. Nek sifat karakternya memper dunyo. Bagaimana mungkin menuntut Tuhan untuk memberkati hidup yang tidak ada mempernya? Kita ini mengakui anak Allah. Mana sifat Allahnya? Nah ini dia yang harus kita paham. Masuki tahun 2022. Saya sudah ngomong ya dalam khotbah terakhir tanggal 26 yang ditayangkan kemarin itu. Monggo, mari sebelum masuk di tahun baru saat teduh sembayang. Sembayang itu yang benar kan komunikasi 2 arah, bukan 1 arah. Tuhan, amin. Lu Tuhan arek ngomong urung sempat Tuhan ngomong wis amin. Komunikasi, dialog. Nah, itu namanya mengenal dan membangun hubungan yang intim. Ya, seperti saya dengan Bu Paulus membangun hubungan secara intim karena suami istri. Masuk suami istri hanya 1 arah aja. Istri itu kan
Gereja kan gambarannya sebagai mempelai wanita. Mosok istrinya ngomong baru menang aku jawab, wis nungose. Nah ini kan hubungan yang tidak intim namanya. Nah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Cari wajahnya. Dan setelah selesai menyiapkan ini, Tuhan sudah ngomong lagi. Bagaimana caranya untuk masuk tahun 2022? Ngomong seperti Musa ngomong. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan marah dan ngomong begini. Udah Musa, aku utus malaikat saja untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini untuk menuju tanah perjanjian. Aku tidak mau. Musa, tidak Tuhan. Ngeyel, tidak Tuhan. Kalau engkau tidak memimpin sendiri, aku tidak mau berangkat. Coba bayangkan itu. Harusnya sikap kita masuk di tahun 2002 itu seperti Musa itu. Tuhan, engkau harus menyertai aku. Kalau engkau tidak menyertai aku, bagaimana bisa hidup tahun 2022? Itu sikap yang baik itu seperti itu. Itu artinya Musa mengenal Tuhan itu bisa diandalkan dan sungguh mengandalkan. Bangun enggak sikap seperti ini? Nah ini akan saya bahas nanti minggu ketiga. Nah sekarang yang ini dulu. Setiap orang merasa putus asa dan kecewa atas kehidupan. Ya, hampa, hidup kok koyong ini. Sedangkan Alkitab jelas mengatakan, dalam Yeremia 29 ayat 11 itu mengatakan begini. Rancanganku bukan kecelakaan, tetapi masa depan penuh pengharapan. Bagaimana rancangan Tuhan yang membawa kita kepada masa depan penuh pengharapan itu bisa terrealisir? Ayat 12, 13, 14-nya menjelaskan. Cari wajahku, doa. Doa itu tidak mudah, percayalah. Doa itu kalau satu arah mudah, ngapal kebutuhan nih. Tuhan, hari ini mau buka toko, berkati ya Tuhan, kirim pembeli, berjubel-jubel. Setelah itu Tuhan, kalau pulang saya boleh istirahat. Tuhan jaga akulah, Tuhan kau satpam naik kan, tidak bisa seperti itu. Bangun hubungan. Ya bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan tapi masa depan yang penuh pengharapan. Kalimat itu berlaku selamanya. Ingat Tuhan kalau berfirman tidak pernah dibatalkan, pasti terjadi. Langit bumi boleh lenyap menjadi langit baru bumi baru. Tapi firman-Nya tetap selama-lamanya. Itu namanya Tuhan itu konsisten. Ya kalau bahasa Jawane orang mencela-mencela. Nek ngomong yo. Nah masalahnya ngomong masa depan penuh harapan itu seperti apa? Kan ada kelanjutannya. Supaya kita mencari wajahnya. Tuhan tidak pernah mengatakan dari A sampai Z. Pasti kita takut. Percayalah, seperti Yusuf, anak Yakub, ngimpi, gandumnya disembah 12 gandum saudaranya. Bahkan akhirnya ngimpi lagi, bintang dan bulan ikut menyembah, artinya ayah dan ibunya menyembah. Setelah itu tidak ngomong lagi. Nah, ketika Yusuf disuruh ayahnya Yakub untuk nengok saudaranya, apakah masih baik-baik saja? Di situ Yusuf hampir dibunuh. Seandainya setelah mimpi berkas gandum saudaranya menyembah dia, Tuhan ngomong nanti beberapa hari lagi ayahmu Yakub akan menurunkan ke padang, maka kamu di sana akan dibunuh saudaramu karena cemburu, karena kamu dipakai baju yang bagus dan dia tidak menerima, maka kamu akan dibunuh. Yusuf berangkat enggak? Enggak berani. Jadi Tuhan tidak pernah ngomong dari A sampai Z. Kenapa demikian? Karena Tuhan memimpin hidup kita hari demi hari. Esok ada harinya, ada kesusahannya sendiri. Tetapi yang penting Tuhan selalu menyertai. Kuncinya kan itu. Apapun yang terjadi asal Tuhan menyertai. Sama seperti Musa kan. Nah kita bahas nanti. Hidup jadi berkat memuliakan. Jadi Alkitab ini menjelaskan dalam Amsal itu jelas dikatakan bahwa perjalanan hidupmu itu seperti matahari terus bersinar sampai rembang tengah hari pun bersinar. Ngasih wis tuwa we tetap bersinar. Tapi jangan berharap saya itu tetap bersinar sampai tua.
Karena sekarang saya sudah merasakan kelemahan fisik. Karena ini masih debu tanah, bukan tubuh kemuliaan. Hanya Tuhan yang menopang saya bisa hari ini seperti hari ini. Tahun ini saya masuk tahun 69. Jadi kalau duduk seperti ini setengah jam, lihat TV setengah jam, berdiri itu mesti goyang. Cekelan. Anak-anak tukok tongkat Epi. Belum waktunya. Jadi artinya secara fisik mulai merosot. Wis mulai lalinan. Dor, apa toh? Lali ya, wis lali piye meneh. Nah, saya berdoa supaya tidak Alzheimer. Nah, Alzheimer itu makan hari ini 1 jam lagi katanya ditanya belum makan. Itu Alzheimer, lali wonge, lali dulure, lali bojone itu Alzheimer atau demensia. Saya tidak mau, saya berdoa jangan. Tetapi secara fisik itu merosot sekali. Ya, jadi hidup ini pasti ada masanya berakhir. Masanya berakhir kemana? Saya yakin kalau malam hari ini mati saya pasti masuk surga. Apakah tahu, yakin seperti itu? Karena mengenal Tuhan, mengenal isi Alkitab dengan baik dan benar. Nah, apakah dalam perjanjian baru Tuhan ngomong yang sama? Ya, jadi garam dan terang. Artinya hidup kita ini harus berdampak. Garam itu sedikit, tetapi mempengaruhi. Hisit 1 kuali, kalau tidak ada garam 1 sendok, tidak ada rasanya. Enaknya apa hisit itu? Hisit itu sirip ikan hiu. 1 kilo cuma 4 juta saja. Larang kan? Tapi tidak ada garamnya, enaknya apa? Artinya kehadiran kita ini bisa memberi dampak, menyejukkan orang. Ayat selanjutnya di dalam Matius itu dikatakan, kau itu seperti kota di atas bukit jadi panutan. Ya teman-teman dulu yang dari Porot sana kurang lebih kalau naik mobil 1 jam, ibadahnya di sini. Tapi jalan kaki, turun gunung, sawah dan bagaimana mereka bisa tahu sudah dekat Ambarawa. Lihat kelap-kelip lampu, mereka semangat, wis cepat. Hidup kita ini seperti itu menjadi panutan, memberi dampak. Dampak apa? Positif atau negatif? Jadi berkat atau batu sandungan. Nah, kalau seperti ini kan, seperti kita tidak tahu seperti apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Berarti belum mengenal kan rencana kehendaknya. Berarti kita hanya beragama Kristen tok. Belum punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ngomong. Bawa masuk jemaatku. Saya ini kan mentor. Bukan saya jadi pemilik jemaat, tidak. Tahun berganti tahun, silih berganti. Saya ini pendeta ke-9. Jadi bukan saya pendirinya, mentor, pembimbing aja. Saya melayani karena Tuhan yang menghendaki. Ya, tugas saya hanya satu, melayani kehendak Tuhan. Bukan melayani kehendak jemaat. Kalau melayani kehendak jemaat pasti ngomong gini, Pak, mbok nek khotbah ki sing enak, menyejukkan, meninabobokan. Aja khotbah ki sing nyelekit lara. Kena meneh. Daisa, saya kan nganut Tuhan, bukan nganut jemaat. Pak, saya pindah loh Pak, naik khotbah beng pengajaran saja. Ya monggo. Karena jemaat milik Tuhan, saya hidup tidak tergantung jemaat. Saya hidup dari Tuhan yang memberkati saya. Nah, tadi Mas Tim menyanyikan lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 35 itu, kita itu kan mengalami perjalanan hidup. Susah payah itu akan mengalami. Tetapi kalau kita di dalam Kristus lebih dari pemenang. Berarti orang Kristen itu tetap ada masalah. Masalah persoalan ada membentuk iman pengharapan kita. Ketika kita hopeless, tidak ada harapan, siapa yang kita harapkan? Tetangga, saudara, kecewa pasti. Yang kita harapkan hanya Tuhan saja.
Nah, artinya hidup kita dibawa makin mengandalkan Tuhan. Jadi masalah itu tujuannya adalah membangun roh kita ini supaya makin mengandalkan Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya. 2 Korintus 2 ayat 14 jelas mengatakan, barang siapa di dalam Kristus selalu menang. Selalu, bukan kadang-kadang. Masalah boleh datang 5 dalam 1 hari. Tapi semua masalah selesai dalam 1 hari. Masalah boleh datang 10 dalam 1 bulan. Tetapi tetap bisa menang mengatasi masalah. Nah, itu artinya hidup dalam Kristus itu seperti itu. Bahkan dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan dibawa dalam kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar, artinya kan promosi, ada peningkatan, ya ada kehidupan yang progresif, makin baik, makin baik, makin baik. Ya, jadi Tuhan itu maunya seperti itu, rencananya maksud saya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana caranya. Manusia pada umumnya itu dipimpin oleh hati, contoh anak-anak. Nah, contoh anak-anak itu seperti ini. Ada seorang yang bekerja di Jakarta sebagai seorang ya sales lah. Kemudian dia harus punya target tiap bulan harus jual. Kalau tidak maka SP1. 2 bulan enggak harus keluar. Ada target. Nah, ketika teman-temannya seangkatan itu sudah pada keluar kan merekrut yang masuk S1 semua. Ketika ditanyai oleh customer, maka karyawan S1 yang baru itu tanya dulu yang senior. Nah, sekarang kalau senior ya dia menawarkan, menjelaskan hasilnya siapa? Seniornya. Terus tanya, bisa melihat, bingung jalannya mana? Lu kerja ning kono kok ora ngerti dalan iki piye? Bisa bayangkan? Walaupun S1 hidupnya kan seperti robot kan. Tidak melihat ini jalannya mana, keluarnya di mana, kalau kebakaran tangga daruratnya mana. Dah dipelajari. Kemudian potongannya berapa, kalau cash berapa, nggak bisa, nggak tahu. Tanya senior, ngopo kerja ning kono reso popo. Bisa bayangkan? Ini artinya jiwanya masih anak-anak. Nah, sekarang kita melihat secara detail. Jiwa anak-anak itu kan manja, aleman, egois, angkuh dan menangi dewe. Ora tau gelem disalahke. Nek disalahke ya mesti nangis. Jadi senjatanya nangis. Ya, itu anak-anak. Dan itu adalah gambaran manusia lama. Ya. Egois, manja, malas, angkuh, kedagingan menguasai. Nah, Roma 3 itu menjelaskan. Ayat 10 sampai 18 itu menjelaskan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nanti di rumah baca, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau kita tidak mencari Yesus dan kehendaknya sungguh-sungguh, jangan-jangan kita masih manusia lama. Tidak ada upaya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mau bayar harganya, baca Alkitab ngantuk. Sembahyang tekluk, amin, terima kasih Tuhan. Kan tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba aja dikasih gadget, apa jenis yang terkenal, iPhone. Ya, iPhone harganya 20 jutaan. Kasih iPhone tapi tidak ada buku petunjuk manfaatnya, kira-kira kita bisa menggunakan enggak? Tidak mungkin kan. Hanya on off saja. Sama kita ini diberi petunjuk, ini guidebook, ini petunjuk kehidupan yang utuh.
dari bagaimana menikah, bagaimana mendidik anak, bagaimana membimbing anak, bagaimana berusaha, ada semua. Strateginya pun ditulis. Tapi banyak orang tidak mau baca. Nah itu mencari Tuhan enggak seperti itu. Kalau enggak berarti manusia lama yang masih dominan. Yang menjadi Tuhan adalah logikanya. Nah bahasa Jawanya adalah gugu carpe diem. Vaksin, wah gak, neng TV ngomong ini, neng WA ngomong gini, ubah. Nah, di Sulawesi Selatan, karena takutnya dan pemerintah menginginkan supaya semua vaksin Indonesia hari ini itu sudah 48-50% secara keseluruhan. Kalau Jawa Tengah sudah 60%. Nah, itu herd immunity, artinya sekumpulan orang yang sudah tahan. Nah, tetapi harus pakai masker. Tapi faktanya kan, banyak pergi tidak mau pakai masker. Rasanya lakone gitu loh. Waduh, kena virus itu belum ada obatnya. Vaksin pun itu kemampuannya itu 6-7 bulan. Sehingga ada suntikan booster lagi. Kok pede banget, urung ono obate. Nah, Indonesia sudah mendatangkan ini produk dari Merck. Ya, itu hanya untuk obat supaya mereka tidak langsung ke rumah sakit kalau kena COVID, tapi bisa merawat di dalam rumah sendiri. Tapi nek sudah, itu dibantu alatnya adanya di rumah sakit. Nah dari sini kita bisa melihat kan apa yang menjadi penyebab orang seperti itu. Jadi kenapa banyak jemaat juga yang masih tidak mau vaksin, katanya komorbid. Nah kembali lagi ke Sulawesi Selatan, ada seorang menjadi joki. Aku rawani, wes kene aku sing maju atas namamu, tapi bayarnya aku yo wes. Nah orang itu jadi joki, ditusuk atau disuntik 17 kali. Ya jauh urip kek. Malah kena hukuman 1 tahun apa bayar 1 juta. Wah masa kita tenan nih. Suntik dari joki. Artinya karena vaksin ini tidak terlalu berbahaya. Kecuali komorbid minum obatnya masih kuat sekali. Kan daya tahan tubuhnya sangat lemah sekali. Itu memang bisa terpengaruh. Ya kembali lagi ke sini. Nah hidup ini harusnya ada rencana, itu inti khotbah saya. Nah, maka kalau tidak, maka akan muncul ayatnya ditulis dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Bener rumangsane. Bener pokoknya engko delok ending hidupmu piye. Sekarang pertanyaan sederhana sekali. Kalau misalnya kita dipanggil Tuhan dan pintu gerbang ada malaikatnya bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk dalam surga? Saya sudah ke gereja. Saya percaya Yesus juru selamat. Yesus juru selamat itu artinya kamu itu sudah mempercayakan hidupmu. Selama kamu percaya Yesus sebagai juru selamat, apa bagian hidupmu yang sudah dipercayakan Tuhan? Ngapusi kok malaikat? Ya Daesa, aku percaya Yesus juru selamat. Kalau orang percaya Yesus itu artinya menyerahkan tubuh jiwa rohnya. Maka Tuhan yang mati di kayu salib itu darahnya membayar lunas hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 20 menjelaskan. Jadi hidup yang kita hidup ini bukan milik kita lagi. Kita ini milik Kristus. Mosok milik Kristus orang ngerti karepe Gustinya. Ya ini khotbah keras karena tahun baru, mau masuk tahun baru. Saya akui Tuhan kalau ngomong ini ya aku nganut aku apa nganut perasaanmu. Ya saya nganut Tuhan sebab jangan-jangan nanti setelah saya sampaikan saya pulang ke surga. Ada orang kan geloning surga. Kan semua ada ayatnya toh. Jadi memang tidak enak. Tetapi kalau tahu manfaatnya pasti berterima kasih. Nah,
Hidup dalam pertanyaannya harus ada sepakat dulu. Tidak saya tulis di sini. Amos pasal 3 ayat 2 mengatakan, mungkinkah orang bisa sepakat mencapai tujuan kalau dia tidak sepakat? Tuhan merencanakan masa depan penuh pengharapan. Sepakat tidak dengan Tuhan yang akan menuntun kita? Kalau enggak, ya silakan. Bahasa Jawanya gugu karepe dhewe, silakan. Artinya akan keblusak-blusuk. Nah, contohnya, saya pernah pergi ke satu kota pakai Google Map. Nah, Google Map itu pokoknya dalan, lebokke, orang ngerti dalan kampung pokoknya lebokke. Waduh, kesasar iki dhewe. Piye iki? Wes ora kira-kira wae, matahari sebelah ndi, tiwa temen wis kuwi wae kepatokan. Istri ngomong, ora iso kowe nganut Google Map yo nganut. Akhirnya tekan pinggir sawah dhewe ora iso liwat piye, mobil dhewe gede ngono. Ora apa-apa, akhirnya geger karo muter-muter. Bisa bayangkan? Sama perjalanan hidup yang menentukan ini, kalau tidak ada sepakat dengan Tuhan yang menuntun, kita akan keblusuk-blusuk. Percayalah, jangan menyesal di belakang hari. Nah, itulah sebabnya firman itu menjadi terang atau jadi pedoman dalam hidup. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Kenapa? Karena ayat ini muncul di zaman kemah tabernakel. Nah, kemah tabernakel itu dikudungi aja 4 lapis. Ketika imam kepala ini masuk ke ruang suci, maka itu gelap gulita. Bagaimana caranya supaya dia tidak kesandung-sandung? Maka sepatu itu pucuk itu ada pelitanya. Jadi panduan hidup kita ini firman. Pasti kita tidak akan kesandung. Jalan kita akan menjadi indah pada waktunya. Saya tidak menjanjikan indahnya direct atau langsung, tidak. Pada waktunya. Dan tentunya waktu Tuhan dong, bukan waktu saya, bukan waktu kita. Nah, waktu kita kan sakdek, saknyet, ya karena zaman sekarang kan semua serba instan. Bagaimana caranya Pak? Tanggalkan konsep pikiran lama. Ya artinya kita harus menanggalkan metode, logika, konsep kata orang yang kita kagumi, yang kita hormati. Jangan jadikan firman itu pedoman. Maka kita akan melihat keindahannya. Saya tidak mau banyak saksi tentang hal ini, ya. Tetapi saya mau memberitahukan firman Tuhan itu ya dan amin, karena saya mengalami. 2 Korintus 3 ayat 16. Nah, 2 Korintus 3 ayat 16, 17 dan 18 tadi yang saya katakan. Rencana Tuhan itu membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tapi dimulai ayat 16 dulu. Barang siapa berbalik kepada Kristus, artinya mau mengikuti jejak-jejaknya, baru dia akan dibawa dari satu kemuliaan yang lebih besar. Kalau tidak berbalik kepada Kristus, itu artinya kita bertentangan, bertolak belakang, paradok. Jalan kebenaran membawa kepada kemuliaan di arah sana, kita maunya jalan sini. Jalannya sana sempit Pak, kalau di sini kan lebar. Nah, banyak orang kan tidak mau susah. Susahnya apa? Nanggalkan pikiran. Tidak gampang loh itu. Karena manusia itu pada dasarnya dikuasai oleh hati, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Will-nya, kehendak bebasnya. Yang kedua, harus punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya itu 5 tahun yang lalu, saya yakin itu bukan rencana saya, jadi rencana Tuhan untuk saya beli tanah. Ya, oleh dicicil. Nek dicil aku gelem ya. Dicicil. Nah, ketika itu saya mulai mencari sejarahnya. Histori dari tempat itu. Tempat itu terkenal sebagai tempat
di mana lawatan Allah pernah terjadi. Ya, di mana ketika mengalami masa-masa padang gurun, tidak pernah ada hujan, petani kan mengeluh. Sedangkan secara tradisional semua tanaman itu butuh air. Kalau banyak ya sawah, kalau sedikit ya jagung atau ketela. Kalau tidak ada air sama sekali kan gersang, semuanya kurus kering. Maka Bapak Pendeta berdoa, Tuhan kirimkan hujan supaya umatmu yang ada di desa ini bisa hidup. Hujan sungguhan terjadi di situ. Tetangganya sampai bingung, kok iso ya udan? Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang wah semakin aneh lagi. Parkiranmu pergi siang bolong, kiri kanan, tidak apa-apa, yang satu tok kena hujan, sampai di video itu. Artinya apa? Tempat itu pernah dilewat, tapi kenapa kok bisa sekarang tidak ada? Ada gereja besar di Semarang, ngeluruk ke desa itu untuk mencari di mana tempat ada hadirat Allah. Oh itu di kandang kebo. Di kandang kebo sembahyang. Ini kan konyol banget kan. Saya maksudkan bukan itu, bukan tempat lokasi titiknya, koordinatnya, enggak, hadirat Allah. Hadirat Allah tidak lagi diundang di tempat itu. Ya saya ngomong, Tuhan aku kepingin itu terjadi. Wah tapi kono daerah itu berbagai sinode, waduh mesti geger sih. Wah bener menurut doktrinnya gerejamu, gerejaku ora kaya ngono, geger meneh. Jadi berdoa tidak mudah lawatan itu. Pokoknya ketemu pendeta dengan doktrin yang berbeda, wah yes. Jadi tujuan hidup adalah memuliakan nama Tuhan. Nah itulah yang akan dibawa, dituntun kepada rencananya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Gimana Pak caranya? Ini jalannya. Hidup dalam rencananya itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 itu mana? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus tidak mengatakan aku punya cara, aku punya metode, tidak. Aku adalah jalan, only one way. Nah ini dikuatkan Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Jadi Yesus itulah only one way, satu-satunya jalan. Nah kalau kita tahu kehidupan yang berdampak sampai kekekalan aja Tuhan pikirkan, masuk kehidupan selama dalam dunia Tuhan tidak pikirkan. Nah masalahnya kita ini bangun hubungan dengan Tuhan secara baik dan benar tidak. Masalahnya kan di situ. Kalau tidak Tuhan tak pernah memaksa. Sejauh mana iman percaya kita. Sejauh mana pertumbuhan iman kita sehingga hidup kita mengandalkan Dia. Sama seperti anak. Anak ini, saya ibu misalnya melahirkan anak. Jadi wah piye gendong, gemes ke gendong kono gini-gini. Akhirnya kan nangis. Gendong bayi. Meneng ora. Digendong mbokne, mamae, cep klakep. Karena percaya. Selama 9 bulan di dalam kandungan, dia sudah merasakan degup jantungnya. Artinya pertumbuhan rohani harus dibangun secara intim dengan Tuhan sehingga kita percaya janji Tuhan ini ya dan amin. Rencana yang baik itu pasti digenapi dalam hidup kita. Itu artinya mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Jalan, only one way, kebenaran. Kebenaran hidup dalam kehendaknya. Kekristenan itu bukan diukur lamanya. Kekristenan diukur buah hidupnya. Seprono sepene ono nak memperi dadi anak Gusti Allah. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Ya kalau enggak ya kita melihat aja lah kakek-kakek aja. Ija golek apa meneh to?
Wis gare esuk awan bengi kok ija golek macam-macam. Minta cerai? Ija golek apa meneh to? Kenapa minta cerai? Karena masing-masing gugu karepe dhewe. Aku mempertahankan ini demi anak, setelah semua anaknya mentas, kita pisah saja. Lo golek apa meneh? Wong gare esuk sore tinggal balik ning asale kok ijeh golek apa meneh. Kenapa bisa dapat itu, Pak? Ya karena tidak pernah dibangun. Yang dibangun adalah egoismenya. Akunya, kehendakku, karepku, pandanganku, pendapatku, wes number one. Nah, itu sing marake geger. Tapi seorang yang punya penguasaan diri, rendah hati, dia menyadari. Mari kita, kalau saya bimbing pernikahan pasti seperti itu. Ya, memang laki itu adalah pengambil keputusan, decision maker. Istri adalah penolong. Tetapi bukan keputusan semua berasal dari suami. Istri diizinkan memberi input masukan. Kemudian untung ruginya dibicarakan, baru diputuskan. Siapa yang memutuskan? Suaminya. Jadi bukan otoriter. Tuhan itu tidak pernah menganggap wanita itu derajatnya lebih rendah satu level. Tidak. Setara. Anak-anak Allah itu setara laki dan perempuan. Apalagi nanti dalam kekekalan. Dan adalah kawin mawin. Nah kalau itu tidak dilaksanakan, kita tahu kan, berarti manusia lamanya masih dominan. Lalu kebenaran hidup apa yang bisa ditunjukkan? Tidak ada. Celaka kita. Nah kalau itu maka kita akan mengalami hidup sejahtera di dalam dunia dan dalam kekekalan. Itulah rencana Tuhan yang baik dan indah. Amin. Mari kita melihat hal ini, kesimpulannya. Rencana Tuhan itu sangat baik. Mengalami rencananya hanya satu, hidup di jalan-jalannya. Saya memberikan ilustrasi terakhir. Hidup di jalannya itu seperti rel kereta api. Rel kereta api itu terdiri dari dua besi yang diikat oleh balok-balok. Sehingga rel itu akan mencapai tujuan. Artinya Tuhan akan memimpin kita lewat jalur yang Tuhan tetapkan. Diikat dengan apa? Kebenaran firman. Ya, komitmen dengan firman. Bagaimana saya komitmen? Bocowera. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa memuliakan hidup, memberi dampak, menjadi terang sampai rembang tengah hari pun tetap bersinar, memberi dampak dengan cara taat firman. Itu artinya kita mau mengenal Tuhan dan mau tunduk dalam tuntunannya. Maka kita akan dibawa dalam rencananya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saat menaikkan pujian ini saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan membawa nampan ini. Harus berjalan, langsung diambil aja. Dalam lembah kekelaman, perlindungan, langsung diedarkan. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Semua sudah mendapat? Kalau yang belum, tolong angkat tangan supaya dilayani. Semua sudah ya? Mari kita buka yang pertama. Kita ambil hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengawali tahun yang baru dengan mengundang, meminta, berharap padamu untuk memimpin sepanjang tahun 2022. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Engkau yang memimpin Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami. Mari kita buka selanjutnya. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa dialami ketika kita membuat perjanjian atau komitmen. Ya Tuhan, tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpin aku, bimbing aku, jadilah Raja. Bahwa kami masuk dalam kehendak rencana-Mu yang kami tahu sangat indah, luar biasa. Dan ampuni kebodohan kami kalau selama ini kami bersikap arogan. Kami tidak mau tunduk, kami masih berutat dengan pikiran dan pandangan kami sendiri. Ampuni Tuhan. Ubahkan hati kami yang keras menjadi lembut, supaya kami boleh merasakan jamahan-Mu, merasakan kasih, dan akhirnya kami akan merasakan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakan kami untuk menerima berkat pengampunan saat kami mengawali masuk tahun yang baru ini. Mari kita semua meminum anggur ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya dosa kami yang semerah kirmisi menjadi putih seperti salju ketika kami mohon ampun padamu. Sebab kalau Engkau tidak mengampuni, siapakah manusia yang bisa tahan di hadapan-Mu? Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah pengampun adanya. Maka Engkau akan menghapuskan dosa kami, dan kami akan menapak hari-hari kami bersama Tuhan. Maka bersama Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Kami menjalani hidup ini bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi kami menjalani hidup ini karena pertolongan Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa berkat langsung. Bapak Surgawi, terima kasih Kau sudah melawat ibadah dari pagi dan sore hari ini. Kami percaya kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti jatuh di tanah yang subur.
dan akhirnya akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah, yaitu jemaat yang komitmen untuk mengandalkan Engkau, memasuki, mengarungi perjalanan hidup tahun 2022. Maka kami percaya hidup jemaat-Mu akan dibawa dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami doakan, itu yang akan kami alami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, pengasih, penyayang, pemurah, yang akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemuliaan yang lebih besar. Biarlah segala berkat rohani ini diterima oleh jemaat-Mu. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan, pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing jalan hidupmu untuk terus naik dan tidak pernah turun. Engkau direncanakan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya lewat hidupmu boleh menjadi kesaksian. Terimalah berkat ini dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.